nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa arahkan ke atas nama Scott, ya. Anda bisa kirim pertanyaan di sana. Untuk lebih mudahnya, untuk Scott, Anda bisa tuliskan Q dulu, baru titik 2 pertanyaan. Oke, mungkin begitu untuk kita bisa mulai. Oke, kita akan mulai, rekan-rekan semua. Terlebih dahulu, mari kita satukan hati, satukan iman kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kami kalau kami diberi kesempatan kembali pada malam hari ini untuk kami bisa belajar kembali, dan kami percaya apa yang akan kami pelajari pada saat ini itu akan membukakan kembali kepada semua yang mendengar, khusus kepada rekan-rekan kami yang sempat beralih secara pikiran dan hati. Kami katakan saat ini hatimu terbuka, pikiranmu terbuka, engkau yang mendengarkan secara langsung melalui semua channel YouTube yang merilai ini, bahkan dalam rekaman setelah ini, di dalam nama Tuhan Yesus ada roh penerimaan yang tersebar dan akan menguasai semua channel YouTube dan pendengar-pendengar. Kami percaya semua kebutuhan, keraguan, kebingungan, semua akan makin terbuka dan jelas melalui pengajaran ini, sesi ini. Dan kami katakan kemuliaan Yesus akan nampak melalui pengajaran ini, dan semua hanya bagi kemuliaan Engkau saja Tuhan Yesus. Kau memberkati Pak Gracia dalam menyampaikan, beri kesehatan, beri kemampuan. Kami percaya Roh Kudus Engkau menuntun, semuanya dari Engkau saja. Kami yang mendengarkan, beri kami hati untuk mendengar, kemampuan kami untuk menangkap, Engkau menolong kami Roh Kudus. Memberkati semua, dan kami percaya kami akan mendengar kabar bahwa Indonesia sudah dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Gracia. Amin. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita masuk ke kursus teologi yang ke-17. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke kajian Tritunggal. Ini menarik. Jadi pengantar-pengantar kemarin saya harapkan sudah nyantol bahwa memang di dalam Alkitab, di dalam ayat-ayat Alkitab, Allah kita itu esa wujudnya. Hanya ada satu substansi Allah, hanya ada satu eksistensi, hanya ada satu Allah yang esa. Namun banyak sekali sudah dibuktikan di kursus minggu-minggu yang lalu, bahwa di dalam Allah yang esa itu terdapat pluralitas atau kejamakan. Kejamakan di dalam Allah yang esa. Nah, jadi tidak usah diragukan lagi bahwa Allah kita, Allahnya orang Kristen, masih satu dengan Allahnya orang Yahudi, satu kitab suci, satu ajaran, bahwa Allah kita itu al-ilahu wahid, kalau pakai bahasanya Paulus, atau kalau pakai bahasanya Tanah, Elohim Ehad. Orang Kristen percaya Allah itu ada satu. Tapi satu majemuk. Di dalam Allah yang esa wujudnya, di dalam Allah yang esa terdapat kejamakan atau pluralitas. Dari bahasanya sudah nampak gambaran Elohim bentuk jamak, disebut ehad, disebut tunggal. Dari bahasanya aja udah ketahuan bahwa Allah yang kita imani itu tunggal tetapi memiliki kejamakan. Jadi kalau ada ajarannya mengajarkan oneness, itu ajaran omong kosong, ajarannya tidak sesuai dengan kitab suci,
Saksi Yehova Unitarian, dia mengajarkan Allah yang asing, Allah yang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Di mana Elohim Ehad, kemajemukan di dalam Allah yang Esa, yang seperti sudah disampaikan di minggu-minggu yang lalu, yang ada di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, oleh Yesus disebutkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu tunggal. Dan apa yang diajarkan Yesus ini dikerucutkan lebih fokus, lebih spesifik rumusannya oleh bapak-bapak gereja. Yang dimaksud Yesus bahwa Allah, firman Allah, dan Roh Allah itu tunggal, satu Allah yang Esa, itu tidak lain disebut Tritunggal. Konsepnya sudah ada dahulu di sepanjang ayat-ayat Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Konsep adanya kejamakan Allah di dalam Allah yang Esa ini baru dikerucutkan, diberi nama, diberi formula, inilah yang disebut Tritunggal. Nah, saya malam hari ini menyampaikan Tritunggal Maha Kudus selain menguraikan tentang kajian-kajian doktrinal, juga ingin menelanjangi, membungkam fitnah dan kebohongan-kebohongan para polemikus muslim dan bidat-bidat Kristen yang kurang banyak membaca buku. Yang sering kita, nanti Anda akan ikuti, strategi mereka, polemikus muslim, di saat berdakwah, ataupun strategi penyebaran ajaran-ajaran agama bidat-bidat Kristen, dia melakukan red herring fallacy. Mereka melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tuduhan-tuduhan ini, hinaan-hinaan dan fitnah-fitnah ini, dengan harapan dapat dikesankan yang difitnah, yang dituduh, yang direndahkan, itu nampak jelek, dan sehingga mereka bisa memiliki kesempatan mengopinikan bahwa kamilah lebih baik dari yang dituduh itu tadi. Padahal itu semua adalah fitnah. Yang dituduh itu tidak pernah mengajarkan seperti tuduhan-tuduhan mereka. Jadi, para polemikus muslim, ini satu cara, satu metode dengan semua bidat-bidat Kristen yang anti Tritunggal. Saksi Yehova, Unitarian, Yohanes Pentakostal, menggunakan strategi yang sama. Ajaran Kristen yang diimani seluruh aliran Kristen sedunia, tidak hanya diimani oleh Ortodok, tapi diimani juga oleh Roma Katolik, diimani oleh Anglikan, diimani oleh pecahannya Anglikan Wesleyan, diimani oleh semua gereja-gereja reformasi, dan yang diimani oleh semua mayoritas gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, difitnah supaya dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka memiliki kesempatan untuk membenarkan diri dan mengopinikan kami lebih baik dari yang difitnah tadi. Jadi ya memang kelompoknya polemikus muslim dan bidat ini ya saya sebut ahlul bohong wal jamaah. Karena kebohongan dan ketidakjujuran, fitnah dan tipu muslihat tidak disertakan dalam dakwah mereka. Mereka tidak mampu, tidak bisa, dan tidak percaya diri menawarkan ajaran mereka sendiri tanpa menghina, memfitnah, dan merendahkan agama lain yang dianggap sebagai kompetitor. Supaya yang dia tawarkan nampak baik, dia harus melontarkan tuduhan-tuduhan dan hinaan dan fitnah terhadap yang menjadi kompetitornya. Ini yang seringkali dimainkan oleh hampir semua polemikus muslim dan para bidat-bidat Kristen. Jadi metode dakwah by deceit and fitnah. Deceitful tongue. Allah yang Esa tidak usah diragukan, banyak sekali ayatnya. Itu ajaran Yesus, ajaran Musa, semua nabi-nabi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, satu ajaran. Kita mengimani Allah itu Esa. Satu substansi, tidak ada dua Allah, tidak ada tiga Allah. Ayatnya, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas. Jadi siapapun yang beriman kepada Yesus, wajib mengimani
apa yang diajarkan oleh Yesus, Markus 12 ayat 29 yang mengutip Ulangan 6 ayat 4. Yang terutama, semua orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus harus tahu bahwa Adonai Elohenu, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Atau kita melihat ungkapan frase yang diajarkan oleh Paulus. Paulus ini rasul yang secara eksplisit mengajarkan keesaan Allah. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain daripada Allah yang Esa. La ilaha illallahul ahad. Ungkapan ini, ungkapannya Paulus, eksplisit menegaskan kredo bahwa Paulus mengajarkan, menginstruksikan bahwa tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa sebelum Islam muncul dan menggunakan frase yang sama sebagai syahadat mereka. Tidak mungkin Paulus meniru-niru agama Islam. Karena seringkali polemikus muslim itu orang-orang yang ahistoris. Ahistoris, pola pikirnya itu harusnya terbalik-balik. Contoh, kawan-kawan dari gereja ortodoks Syria sholat. Mereka foto sholatnya, terus dikata-katai ortodoks Syria sholatnya meniru Islam. Ini kan kebalik-balik otaknya. Islam belum lahir, orang-orang Kristen ortodoks Syria sudah ada dan sudah sholat. Tapi ya karena pola pikir mereka itu aneh. Mereka asal memaki, asal memfitnah, asal jeplak. Supaya apa? Supaya yang difitnah, yang dihina ini nampak jelek. Dan dengan itu, mereka bisa menunjukkan yang baik, yang sebenarnya itu kami. Kira-kira gitu. Itu trik-trik metode dagang untuk menjual agamanya mereka itu seperti itu kira-kira. Tritunggal tidak ada ayatnya, betul. Semua bidat dan semua polemikus muslim selalu mempertanyakan. Kalau Tritunggal begitu penting, mana ayatnya Pak Graciaro? Tidak ada. Terus saya balik kalau saya ketemu sama bidat-bidat Yohanes Pentakosta, andai kata saya ketemu dengan Joshua Tewu, Henry Sutoto, tolong tunjukkan ayat di Alkitab, mana ada kata Yohanes Pentakosta? Tunjukkan. Hai orang-orang muslim, saya sekarang lagi aktif diskusi hampir setiap hari. Bukan hampir, selalu setiap hari saya setiap pagi, saya membuat postingan-postingan di Facebook. Saya punya partner diskusi, partner debat, orang-orang muslim. Herjuno, Hamidun, Tatang Sutisna, Sandi Yuda Mahandana, terus apa yang perempuan itu, Jane Batsion. Saya selalu mempertanyakan, kalau mereka mempertanyakan Tritunggal, saya tanya, ada enggak di dalam Al-Quran satu ayat saja yang menuliskan eksplisit tauhid? Tunjukkan. Baik bidat maupun polemikus-polemikus muslim yang suka menghina dan memfitnah Kristen, tidak bisa jawab. Tapi biasanya kalau orang muslim ditanya itu gedabrus. Ngomongnya, olehnya kemana-mana. Tauhid itu artinya ini. Penjelasan tauhid itu maknanya ini. Ini ada di seluruh ayat-ayat Al-Quran. Rausa mbok jelas, no, aku perlu penjelasan makna tauhid. Aku sudah paham makna tauhid. Saya tidak meminta, saya tidak bertanya penjelasan ayat-ayat tauhid yang ada di dalam Quran. Saya hanya bertanya menggunakan metode pertanyaanmu. Kamu tanya Tritunggal eksplisit di dalam Alkitab, saya jawab tidak ada. Dan saya balikkan pertanyaan ini ke kamu. Tauhid tertulis eksplisit di dalam Quran di mana? Kalau kamu mau menjelaskan tauhid itu maknanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya sama, saya juga akan jelaskan kepada kamu. Tritunggal secara implisit itu maknanya seperti apa, saya bisa jelaskan dari semua ayat Alkitab. Tapi bukan makna, konsep yang ada di dalam Alkitab tentang Tritunggal. Yang kamu tanyakan tadi kan? Yang kamu tanyakan ayat eksplisit yang tertulis Tritunggal. Termasuk Yohanes Pentakosta. Jadi, secara gampangnya, belum saya uraikan, secara gampangnya, di dalam iman kekristenan, sejak Yesus mengajarkan kalimat di dalam
Matius 2:18 yang diajarkan oleh para rasul, yang nampak di dalam semua tulisan bapak-bapak gereja dari garis muridnya siapapun, bahwa Allah itu Esa, Allah selalu satu dengan firman-Nya dan selalu satu dengan roh atau hayat-Nya. Tidak mungkin Allah itu Esa, tapi Allah yang Esa itu tidak punya firman. Tidak mungkin Allah itu Esa, tapi dia hanya memiliki firman, tapi tidak punya hayat, tidak punya roh. Tidak mungkin. Ini gambaran garis besarnya. Tritunggal mengajarkan bahwa Allah itu Esa, dia selalu satu dengan firman dan rohnya. Uraiannya seperti apa? Nah, ini. Ayatnya banyak. Selain Matius 28 dan 19, 1 Yohanes 5:7, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 banyak sekali ayatnya. Nah, di dalam materi kali ini bukan keesaan Allah dalam firman-Nya, tapi keesaan Allah kaitannya dengan firman Allah. Allah dan firman Allah itu hubungannya seperti apa? Ini yang ingin saya jelaskan. Jadi ada judul yang agak keliru di dalam broadcast WhatsApp tadi ya. Nah, yang ingin saya tekankan lagi, untuk memasuki suatu kajian, ingat, perhatikan dan pahamilah mutasyabihat. Kata-kata kiasan atau yang dimaksud religion terms yang dipakai dalam kajian teologi tersebut. Karena kalau kalian tidak memahami makna kias, makna mutasyabihat, makna dari religion terms yang dipakai, itulah sumber terbesar kesesatan dan kekeliruan. Alkitab menegaskan Bapa itu ungkapan kata kiasan untuk mengatakan Allah yang Esa. Ayatnya mana? Ini. Jikalau Allah adalah Bapakmu, Yesus ngomong kepada orang Yahudi yang sangat-sangat paham bahwa Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Elohim itu Ehad. Di saat Yesus ngomong kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, jikalau Allah yang Esa itu adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, dan seterusnya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jelas kan? Bahwa kata Bapa itu adalah sinonim, ungkapan, kata kiasan untuk menyebut Elohim, Elohim yang diimani orang Yahudi kala itu, Elohim Ehad. Nih, ini pahami dulu. Karena seringkali yang saya lihat itu terjadi strawman falasi atau red herring falasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Tritunggal ini difitnah menjadi penyembahan kepada tiga dewa yang terpisah-pisah. Tidak seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ayo kita ikuti terus penjelasan saya. Kedua, kalau ungkapan-ungkapan, istilah-istilah agama, istilah-istilah teologis, religion yang dipakai dalam agama Kristen tidak dipahami dengan benar, itulah sumber kesalahan yang selalu menjadi pangkal fitnah dari para polemikus muslim dan bidat-bidat. Kata ungkapan kedua dalam Tritunggal atau hipostasis yang kedua, putra. Putra itu tidak lain ungkapan kata kiasan untuk menyebut firman Allah yang satu di dalam Allah atau logos yang kekal. Ayatnya mana? Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, logos telah menjadi manusia. Firman berinkarnasi dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaan sang firman yang berinkarnasi. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada sang firman itu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ungkapan anak tunggal Bapa atau putra itu tidak lain kata kiasan mutasabihat religion terms khas Kristen untuk menyebut firman Allah. Itulah sebabnya
Anda beli buku-buku teologis karangan siapapun di toko-toko buku, penjelasan doktrin Allah tentang logos atau putra selalu mengatakan firman, selalu mengatakan firman. Ini loh saudara, penjelasannya di sini. Nah, kalau misalnya ungkapan teologis Kristen, putra yang tidak lain itu adalah, maksudnya adalah firman Allah, dipahami secara berbeda, itulah sumber kekeliruan dan fitnah semua polemikus muslim dan semua bidat-bidat Kristen yang anti Tritunggal. Karena apa? Karena mereka kurang memahami, kurang mempelajari Alkitab dengan seksama. Ini penjelasan berikutnya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Allah, ia berbicara kepada kita, kepada manusia dengan perantaraan apa? Perantaraan anaknya, perantaraan putranya, yang telah Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia, oleh sang putra, oleh sang anak. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anaknya Allah, putra Allah, dikatakan di sini apa? Dialah yang menciptakan alam semesta. Ayat ini akan nampak jelas kalau kita korelasikan dengan ayat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 10. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh logos. Dan tanpa dia, tanpa logos, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh logos, oleh firman, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari yang dijadikan. Artinya apa? Apapun yang dapat disebut ciptaan, wajib tercipta oleh firman Allah. Nah, tidak ada yang bisa tercipta tanpa difirmankan oleh Allah. Kalau Allah tidak berfirman jadi, tidak ada yang jadi. Nah, ini dikorelasikan ke Ibrani pasal 1 ayat 2. Oleh dia, oleh sang putra, Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya putra ini siapa? Sang pencipta alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta? Segala sesuatu di alam semesta ini dijadikan Allah oleh firman-Nya, Yohanes 1 ayat 3. Ini loh. Jadi kalau pemahaman dasar mengenai makna kata-kata istilah khas teologi Kristen atau religion terms ini tidak dipahami dengan baik, semua bangunan khayalan yang dibangun di atasnya itu semua pasti sesat, pasti tidak baik, dan menyesatkan. Keliru semua. Di dalam Alkitab, nah ini yang ingin saya jelaskan, bahwa antara Allah dan firman-Nya itu satu. Allah dan firman-Nya itu satu. Firman-Nya, firman Allah, logos atau pakai bahasa Ibrani davar atau amar, itu ada di dalam wujud Allah yang esa itu, di dalam Bapa. Ayatnya mana? Ini loh. Tadi sudah diungkap di depan. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku, Yesus, firman yang menjadi manusia, firman aku keluar dan datang dari Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa posisi kesatuan firman dengan Allah itu tidak bisa dielakkan karena firman ada di dalam Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Firman diturunkan Allah, firman nuzul ke dunia, bukan maunya sendiri, tetapi memang kehendak Allah yang menuzulkan firman. Ajaran Allah menurunkan firman-Nya, Allah menuzulkan firman-Nya, Allah berinkarnasi. Firman yang nuzul bukan diajarkan oleh Islam pertama kali. Kristen yang lebih dahulu. Yang kemudian ajaran Kristen muncul di dalam ajaran Islam mengenai nuzulul Quran. Apakah mereka mengadopsi atau tidak, saya tidak mau menuduh. Yang saya ingin sampaikan adalah ajaran Allah menurunkan firman-Nya, firman Allah nuzul menjadi manusia,
itu ajaran Kristen lebih dahulu. Titik. Di dalam penjelasan yang lain, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Jelas sekali, ada kata en prostonteon, kai hologos, dan sang firman itu, dan sang sabda itu, ada pada Allah, en prostonteon. Artinya firman itu ada pada Allah, bukan sesuatu yang terpisah atau di luar Allah. Ini ayat-ayat Alkitab yang saya tunjukkan ini sebagai bukti bahwa antara Allah dan firman-Nya itu dalam kesatuan. Tidak pernah Allah ada terpisah atau tidak punya firman seperti ajarannya Yosua Tewu, ajarannya Saksi Yehova, dan ajarannya Unitarian. Tidak pernah. Ayat Alkitab jelas dan clear bahwa Allah dan firman-Nya itu ada di dalam satu wujud. Tidak terpisah, bukan di luar Allah. Bukan dua entitas yang berbeda, tapi satu di dalam Allah. Karena firman ada di dalam wujud Allah yang Esa, otomatis firman Allah itu khodim dan bako. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia kekal hakiki. Pada waktu saya diskusi mengenai kekekalan yang firman, lawan-lawan debat saya, mayoritas polemikus muslim, berusaha mengelak mengatakan, ya tidak hanya firman yang kekal, Pak. Manusia pun juga kekal. Kekal gundulmu. Manusia tidak memiliki yang namanya khadim. Dia bersifat baru. Dia baru ada setelah diadakan. Setelah manusia diadakan, eksistensinya yang menjadi kekal. Manusia itu bakok. Dia begitu diciptakan, keberadaannya dia akan ada terus, tidak berakhir. Oleh karena itu hati-hati dalam hidup. Apapun yang kita lakukan, ini tidak selesai di saat kita masuk tanah, mati, meninggal. Enggak. Begitu kita mati, kita masih eksis di dalam alam yang lain. Yang nanti di saat kiamat, kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di saat kita hidup di dunia. Begitu kita dibangkitkan dan diadili, kita akan eksis kekal, entah di surga atau kekal di neraka. Jadi manusia ini tidak khadim, tidak tak berawal, dia ciptaan. Jadi konsekuensi eksistensinya menjadi tak berkesudahan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa dikatakan azali, karena dia memiliki permulaan, bersifat baru. Beda dengan firman yang ada di dalam Allah. Allah itu wajib al-wujud, tidak ada wujud yang wajib ada, dan tidak ada yang mengadakan dia. Dia ada dengan sendirinya. Karena firman ada di dalam Allah yang Esa, maka otomatis dia juga merupakan wajib al-wujud. Sebagaimana Allah itu azali, Allah itu kekal hakiki, tak berawal dan tak berakhir, demikian juga firman Allah yang ada di dalam Allah itu azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Karena firman Allah ada di dalam Allah, satu di dalam Bapa, dia kekal. Apa yang satu substansi dengan Allah, dia adalah Allah. Oleh karena itu secara eksplisit Alkitab mengatakan, dan kai theos en hologos, dan firman itu adalah Allah. Bukan Allah yang berlain dari Allah yang Esa, tidak mungkin. Karena dia adalah bagian di dalam Allah yang Esa itu. Ini clear. Sehingga kalau kita ngomong kekekalan Allah, kalau kita berbicara tentang kekekalan sang firman dalam teologi Kristen, kekekalan sang firman itu ada di dalam wujud Allah itu. Sehingga tidak ada dua yang kekal. Tetap hanya ada satu yang kekal, yaitu Allah, karena firman adalah Allah. Nah, tuduhan Muslim yang baru-barusan ini yang mengikuti Facebook saya, Inyo di Facebook, Jin, terus Hamidun, kelompok polemikus Muslim yang kemungkinan berafiliasi dengan Menahem Ali, dengan sembrono, dengan tak bertanggung jawab, menggelikan sekali tuduhan dan fitnahnya, khas polemikus Muslim.
menuduh, memfitnah logos dalam Injil Yohanes itu tidak lain sama dengan logos filsafat Yunani. Ini kebohongan yang diulang-ulang. Saya sudah ketemu semacam ini sejak saya berdebat dengan para ustadz di universitas-universitas muslim sejak tahun 2011, 2012, 2013. Isu fitnah semacam ini diulang lagi sampai hari ini. Jadi ini adalah metode lakukan kebohongan yang sama dan diulang-ulang tanpa kenal lelah. Mau 10 tahun, 20 tahun, kebohongan yang sama, fitnah yang sama diulang-ulang. Saya ingin tegaskan, istilahnya boleh sama. Orang Yunani dalam filsafat Yunani mengenal konsep logos. Tapi logos di dalam filsafat Yunani yang kafir itu, logos pagan, tidak sama dengan logos di dalam Injil Yohanes. Istilahnya bisa sama, tapi maknanya jauh berbeda antara logos Yahudi yang ditulis oleh Yohanes orang Yahudi, dengan logos Yunani. Menyamaratakan bahwa logos Yahudi yang ditulis oleh Yohanes itu menjiplak atau sama dengan Yunani, itu kengawuran yang diulang-ulang. Fitnah yang senantiasa diulang-ulang dan dituduhkan ke orang Kristen. Saya akan buktikan bahwa logos Yahudi yang ditulis oleh Yohanes itu bertolak belakang dengan logos Yunani dalam filsafat Neoplatonisme. Nih, di dalam Injil, logos Yahudi, logosnya Yohanes, logos itu tak berawal dan tidak berakhir. Dia wajib al-wujud, karena dia satu di dalam Allah yang Esa. Filsafat Yunani apa? Tidak. Logos itu tidak azali. Logos di dalam filsafat Neoplatonisme, dia makhluk, suatu ciptaan yang diawali oleh waktu. Dia tidak khadim. Dia bukan sesuatu yang tak berawal. Dia berawal. Dia memiliki mula-mula. Logosnya Plato, logosnya Yunani, dia ada setelah diadakan. Artinya logos di dalam ada filsafat Yunani, logos pernah tidak ada. Beda kan? Ini perbedaan yang pertama. Kedua, di dalam Injil, logos itu en proston theon, bukan sesuatu yang di luar Allah. Logos itu ada pada Allah. Dia satu di dalam wujud Allah yang Esa. Beda sama logosnya Neoplatonisme. Logos ini diciptakan oleh yang Esa. Dia beremanasi, terpisah, keluar dari yang Esa. Logos di dalam filsafat Yunani tidak satu di dalam Allah. Dia adalah ciptaan yang kedua, ciptaan ilahi yang kedua yang terpisah dari yang Esa. Sudah beda konsepnya. Logos dalam Injil, di dalam Yohanes, dia bukan suatu makhluk yang baru ada setelah diadakan. Dia bukan ciptaan atau bahasanya dia khair al makhluk. Dia sesuatu yang tidak diciptakan. Logos filsafat Yunani, logosnya Neoplatonisme, logosnya Philo, dia sesuatu yang diciptakan dari proses emanasi. Beda kan? Beda sekali. Bahasanya bisa sama, konsepnya beda. Yang keempat, logos di dalam Injil, di dalam Yohanes pasal 1-3, oleh dia segala sesuatu tercipta. Tanpa dia, tanpa logos, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi logos yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, hewan, bintang, planet, dan segala macam. Sedangkan filsafat Neoplatonisme, logos bukan pencipta segala yang ada. Dari Hen, yang Esa itu, tercipta logos, makhluk rohani yang derajatnya lebih rendah dari yang Esa itu. Setelah logos tercipta, dia beremanasi menjadi nous. Logoslah yang menciptakan nous. Nanti dari nous, beremanasi lagi menjadi alam materi. Jadi yang menciptakan alam materi itu adalah percikan-percikan, cipratan-cipratan dari nous. Beda. Kalau Injil, logoslah yang menciptakan segala sesuatu, kun fayakun, ada maka ada. Logos dalam filsafat Yunani tidak seperti logos Injil Yohanes. Dia hanya
Dari dia keluarlah nous. Dari nous keluarlah alam materi. Berbeda. Kelima, dengan jelas-jelas Yohanes 1:14 mengatakan, dan kai hologos sax eginito. Dan sang firman itu menjadi manusia. Logos yang ilahi yang satu dengan Allah menjelma, berinkarnasi, menjadi manusia, hadir di antara manusia, berinteraksi dengan manusia. Logos yang ilahi tidak mungkin dan tidak pernah bersentuhan dengan alam materi. Logos itu makhluk perantara antara Tuhan dengan alam materi. Yang jelas logos tidak mungkin bersentuhan langsung dengan alam materi. Sebelum terbentuknya alam materi, dari logos harus keluar nous baru ketemu materi. Konsepnya sudah jelas berbeda. Di dalam Alkitab dijelaskan, dan logos itu adalah Allah. Dia tidak terpisah, dia satu di dalam Allah. Dan dia disebut logos adalah Allah. Di dalam filsafat neoplatonisme dibedakan, tidak bisa. Logos bukan Allah karena dia baru ada, baru keluar setelah diciptakan oleh Allah. Di dalam Injil, firman Allah, logos, itu pernyataan dari Allah. Allah hanya bisa dikenal manusia sejauh dia menyatakan diri. Kalau Allah tidak menyatakan diri, kalau Allah tidak berfirman kepada manusia ciptaannya, manusia tidak akan pernah tahu tentang Allah. Filsafat Yunani, logosnya neoplatonisme, tidak mungkin. Logos bukan pernyataan diri Allah, dan logos tidak pernah berbicara dan berinteraksi langsung dengan manusia. Ini yang saya bilang, fitnah yang diulang-ulang dari zaman bahula sampai sekarang oleh semua polemikus muslim. Polemikus muslim adalah agen kebohongan yang ditraining, digaji untuk menghina, memfitnah agama Kristen. Supaya agama Kristen yang benar akan terkesan jelek dan menjijikkan. Dengan demikian, ada kesempatan buat mereka menarik perhatian untuk menawarkan bahwa kami lebih baik dari agama Kristen yang sudah mereka fitnah. Ini loh metode dakwahnya para polemikus muslim dan bidat-bidat anti Tritunggal. Ini seperti ini. John Logos in Targum. Nah, saya akan kaitkan bahwa apa yang ditulis Yohanes di dalam Injilnya tentang Logos, itu tidak lain hanya menampilkan pandangan-pandangan keesaan Allah di dalam pandangan ajaran-ajaran Yahudi. Akhir-akhir ini saya sedang ketol-ketolnya diskusi dengan para polemikus-polemikus muslim mengenai menjelaskan kaitan konsep teologi logos yang diajarkan Yohanes dan kaitannya dengan ajaran rabi-rabi Yahudi seperti yang dapat dibaca dalam berbagai targum. Ini DP-nya saya. DP saya di Facebook namanya Inyo. DP-nya ini, Nothing is more attractive than loyalty. Ini ada maknanya. Karena sejak saya menekuni pelayanan semacam ini, saya tidak pernah undur dan tidak pernah kompromi untuk menjual iman saya apapun keadaan yang saya jalani. Saya tetap melayani Tuhan di dalam garis ortodoksi Kristen. Yang lain mau menyimpang, saya punya guru, dulu dia di garis ortodoksi, begitu guru saya ini diambil direkrut oleh kelompok bidat, dia malah saat ini menjadi pembela dan mengajarkan ajaran-ajaran bidat yang dulu dia tolak, dia tentang. Oh enggak, yang semacam ini enggak akan kamu ketemu di dalam saya. Saya dalam kondisi apapun juga, saya akan berdiri di garis ortodoksi Kristen, membela ajaran-ajaran Kristen yang diimani oleh orang Kristen seluruh dunia. Tritunggal Maha Kudus, kristologi yang benar tentang duinitur Kristus, termasuk soteriologi yang benar. Ini saya akan pertahankan sampai saya mati. Dan saya tidak akan pernah bisa ditawar sedikit pun. Nah, kajian yang menjelaskan konsep teologi logos di dalam Injil Yohanes yang sangat-sangat mirip, sangat jelas
menggambarkan kajian-kajian Memrati Targum itu yang ditulis oleh John Ronin. Ini bagus banget. Tapi yang menarik, begitu saya berdebat dengan orang-orang Muslim, ada seorang dengan nama fake account, Jane Batsion. Batsion itu Jane, anak perempuan Sion. Ini laki atau perempuan saya nggak tahu. Tapi dari cara dia ngomong, saya dapat menduga dia orang yang berasosiasi, berafiliasi dengan Muhammad Ali orang Madura itu loh. Dari cara dia ngomong, cara berargumentasi. Belum-belum, pada waktu saya sebut bukunya John Ronin ini, buku yang sangat berkualitas, bukunya sangat bagus isinya, dihina. Siapa tuh Ronin? Dia kasih gambar-gambar apa film-film Ronin apa itulah. Begitu dia menghina John Ronin, saya tahu ternyata polemikus-polemikus Muslim yang menjadi partner, saya tidak menganggap dia lawan, itu partner saya, ya lawan-lawan secara lawan debat, dia itu kawan berdebat. Ternyata orang ini kentara sekali, belum pernah baca bukunya John Ronin, belum pernah lihat kualitasnya, dan dia mencaci maki. Artinya ya kualitas intelektualitasnya kita bisa nilai lah. Anda bisa lihat perdebatan ini, Anda masuk ke Facebook saya dengan DP ini, lihat semua diskusi saya di situ. John Ronin membuktikan bahwa konsep teologi logos yang ditulis Injil Yohanes itu sama persis dengan memra Allah atau firman Allah seperti yang ditulis oleh para rabi-rabi Yahudi di dalam Targum. Hanya bahasanya diganti, yang Targum bahasa Aramaik, yang Yohanes menulisnya dalam bahasa Yunani. Nih, saya kasih contoh ya, kutipan-kutipan. Di dalam Targum, firman Allah itu disebut firman yang ilahi. Nih, the divine word, firman ilahi di dalam Targum. Ada penjelasannya, Anda bisa lihat. Lihat layar yang kedua. Di dalam banyak ayat-ayat Alkitab, Targum itu adalah terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Aramaik dengan parafrase penjelasan rabi-rabi Yahudi. Jadi kayak Bible study lah kira-kira gitu. Di dalam Targum banyak sekali terjemahan rabi-rabi Yahudi yang dengan sadar mengganti posisi ayat-ayat antropomorfisme. Allah di dalam Alkitab kan sering ditulis dalam bentuk antropomorfisme. Allah ditulis dalam wujud-wujud seakan-akan manusia, misalnya mata Allah, tangan Allah, kaki Allah, ya kan? Tangan, mata, kaki ini kan penggambaran Allah seakan-akan dia manusia. Ini yang disebut dengan antropomorfis. Nah, yang menarik, rabi-rabi Yahudi ini bukan Kristen. Di saat dia menerjemahkan ayat-ayat Masoretic, ayat-ayat yang bentuknya antropomorfisme ini diganti dengan kata firman Allah. Menarik. Kita lihat garis merah yang kedua yang di bawah ini ya. Ayat Masoretic teksnya di dalam Kejadian Keluaran 33:22. Tolong satu orang dari KIR membacakan Exodus 33, Exodus 30, verse 22. Tolong dibacakan. Halo? Dari KIR. Exodus 33 ayat? Ayat 22. Keluaran 33 ayat 22. Iya, Keluaran pasal 3 ayat 22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kalimatnya apa? Aku akan menundungi, ulangi lagi, aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Aku Allah
akan menudungi engkau dengan tanganku. Di dalam bahasa Inggris tertulis, I will cover you with my hand. Ini ayat asli Masoretic text. Tapi Targum Onkelos, kata I will cover you with my hand, diterjemahkan apa? Aku akan membentengi kamu, melindungi kamu dengan firmanku. Jadi aku akan menudungi kamu dengan tanganku. Targum Onkelos oleh rabi-rabi Yahudi disalin, diterjemahkan dalam bahasa Aramaik. Aku akan melindungi kamu dengan firmanku. Tangan Allah diganti dengan firman Allah. Ini coba lihat. Lihat lagi bukti berikutnya. Penggantian, substitusi, komen, perintah, dan mulut. Ini kan bentuk-bentuk ayat-ayat antropomorfisme. Masa Allah ya punya mulut ya enggak? Itu kan digambarkan seakan-akan seperti itu kan. Di dalam, coba bacakan Adinias, Keluaran 17 ayat 1. Keluaran? Exodus 17 ayat 1. Ya, 17 ayat yang 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Hashem, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Di dalam bahasa Masoretic text-nya, di dalam ayatnya Masoretic yang asli, disebut seturut according to the mouth of the Lord. Seperti seperti mulut Tuhan. Saya dulu ya. According to the mouth of the Lord. Seperti mulut Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan, kalau dalam terjemahan LAI tadi, sesuai dengan titah Tuhan. Tapi di dalam secara literal dalam bahasa Ibraninya, sesuai dengan mulut Tuhan. Nah, kata titah, kata perintah, atau kata mulut, di dalam Targum Onkelos, dan juga dan Targum Sudo Jonathan, dia tidak ditulis sebagai sesuai dengan titah Allah, sesuai titah Tuhan, tapi diterjemahkan dalam bahasa Aramaik apa? According to the word of the Lord. Sesuai dengan firman Allah. Jadi kata mulut Allah, bahasa Ibraninya yang asli itu mulut Allah, diganti dengan firman Allah, firman Tuhan. Nah, ini. Jadi kata-kata yang menggambarkan antropomorfisme untuk Allah sering di dalam Targum diterjemahkan dalam bahasa Aramaik dengan firman Allah. Nah, yang menarik ini Kejadian 15 ayat 6. Coba bacakan, Anies. Ya, Kejadian 15 ayat 6. Ya, Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Hashem, maka Hashem memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Ini Masoretic text-nya. Abraham believe in the Lord. Coba lihat yang paling atas. MT ini singkatannya Masoretic text. Dalam Hebrew Bible, Masoretic text tertulis Abraham believe in the Lord. Maka Abraham percaya kepada Tuhan. Tapi rabi-rabi Yahudi menulisnya di dalam Targum apa? Targum Onkelos. He believe, Abraham percaya di dalam the word of God. Abraham percaya kepada firman Tuhan. Padahal dalam bahasa aslinya Abraham percaya kepada Tuhan. Targum Onkelos memberikan parafrasa penjelasan. Abraham percaya kepada firman Tuhan. Coba TG ini singkatannya Targum. TGPSJ ini singkatan Targum Sudo Jonathan. Di dalam Targum Sudo Jonathan, Kejadian 15 ayat 6 tertulis apa? He had faith, ia memiliki iman in the word of the Lord. Abraham beriman kepada firman Tuhan. Jadi kata Tuhan
diparafrasakan diganti menjadi firman Tuhan. Jadi antara Tuhan dan firman Tuhan nggak ada bedanya dalam Targum. Kita lihat Targum yang terakhir yang sebelah kanan. TG Neof, Targum Neofiti. Targum Neofiti menerjemahkan terjemahan Kejadian 15:6 apa? Abraham Percaya. believe in the name of the word of the Lord. Abraham percaya di dalam nama dari sang firman Allah. Loh. Ya, ini menarik. Ini fakta. Ini kitab suci yang sejaman dengan Yesus. Targum sudah ditulis sebelum zaman Yesus, ditemukan di beberapa di gua-gua Qumran. Kalau nggak salah di gua ke-7. Targum Onkelos dan targum-targum yang lain itu menyusul kemudian. Artinya konsep Yahudi di sekitar zaman Yesus itu menganggap Tuhan dan firman Tuhan Allah dalam bahasa Aramaik, Allah dengan memra Allah itu dianggap sama, bisa menjadi substitusi, saling menggantikan posisi lain satu sama lain. Coba perhatikan yang saya garis bawah di bawah ini, masih dalam lembar yang sama. Dalam Targum Yesaya pasal 48-11 di dalam Hebrew Bible, di dalam Masoretic Text, Allah berkata, demi diriku, for my own sake, demi diriku sendiri, aku akan bertindak. Demi diriku sendiri, aku akan bertindak. Ini bunyi Hebrew Bible di dalam Masoretic Text untuk Yesaya 48-11. Tapi rabi-rabi Yahudi memberikan terjemahnya dalam bahasa Aramaik. Parafrasenya gimana? In the Targum, kalimat demi diriku sendiri, aku akan bertindak menjadi for the sake of my name, demi namaku, for the sake of my name, demi namaku, for the sake of my word, demi namaku dan demi nama firmanku. Coba. Masoretic Text Hebrew Bible yang ayat aslinya tertulis demi diriku sendiri aku akan bertindak, oleh rabi-rabi Yahudi diterjemahkan apa? Demi namaku, demi nama firmanku. Nah, kan nampak jelas bahwa di dalam teologi Yudaisme zaman itu, antara Allah dan firman Allah itu suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga posisi firman Allah dan Allah itu bisa saling mengganti tempatnya. Hal yang sama juga nampak dalam Targum Neofiti di dalam ulangan 6 ayat 7. Di mana dalam ulangan 6 ayat 7 dikatakan di dalam Targum Neofiti, so shall they put my name, dan mereka akan menaruh namaku, my word. Mereka akan so shall they put my name, dan mereka akan menaruh namaku, nama sang firman, di atas anak-anak Israel. Ini adalah asosiasi dari firman ilahi dengan nama Allah. Ini lihat. Jadi kata YHWH diparafrasakan oleh rabi-rabi Yahudi menjadi my word. Yod Hevavhe dengan memra itu bisa saling mengganti tempat di dalam terjemahan-terjemahan Targum. Nah, selain saya sudah tunjukkan ini sebagai pembuktian saya, waktu ini saya debat dengan Jane, dengan kelompoknya yang berasosiasi dengan Muhammad Ali orang Madura itu, dosen bahasa Indonesia. Saya tunjukkan untuk menepis tuduhan polemikus Muslim bahwa logos di dalam Injil Yohanes itu sama menjiplak dari logos kafir Yunani yang adalah ciptaan. Oh tidak, saya tunjukkan tidak seperti itu. Logos dalam Injil Yohanes menggunakan bahasa Yunani, tapi bahasa yang digunakan dalam bahasa Yunani yang digunakan Yohanes itu masih menggunakan konsep yang sama dengan teologi kemonoteismean Yahudi. Logosnya Yohanes itu malah lebih nampak jelas persis dengan konsep keesaan Allah di dalam Targum mengenai memra. Jadi
Kalau mayoritas menggunakan kata davar, Targum menggunakan kata memra ini pada terjemahannya. Tapi di dalam bahasa Ibrani, kata firman itu tidak hanya davar. Bisa davar, bisa milat. Milat ini yang di dalam bahasa Aramaik menjadi milta. Memra dengan milta, davar atau milat, atau di dalam bahasa Ibrani ada lagi kata ketiga amar. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah. Tapi firman di dalam kalimat ini tidak menggunakan kata davar atau milat, tapi wa yomer dari kata amar, dan berfirmanlah Allah. Jadi bisa davar, bisa milat, bisa amar. Ini padanan kata. Logos itu di dalam Pesita, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, tidak digunakan kata memra, tapi milta. Ini padanan kata. Milta sama memra itu sinonim. Jadi saya menggelikan, saya ketawa lihat Hamidun dan kelompok-kelompok polemikus muslim berusaha menyerang saya, mempertentangkan konsep memra di dalam Targum yang cocok sejalan dengan teologi logos di dalam Yohanes, dan dia mengatakan mana ada kata memra di dalam Pesita. Pesita menggunakan kata milta. Itu sinonim blok. Kadang-kadang aku jengkel, kadang-kadang kepingin maki rasanya. Apa bedanya firman dengan sabda? Firman menggunakan F, firman. Sabda menggunakan huruf awalnya S, sabda. Ini dua kata yang berbeda. Mananya? Sama, waktu padanan kata. Jadi saya pada waktu saya berdebat dengan polemikus muslim Hamidun, seperti Herjuno, terus Jin dan yang lain-lain, Anissa. Saya cuma geleng-geleng ketak orang-orang ini kok mempermasalahkan sesuatu yang sinonim. Menggelikan banget. Masa kita mau, kita lebih familiar mendengar kata firman. Tapi kalau suatu saat ada seorang pendeta hamba Tuhan menjelaskan, dan sang sabda itu menjelma, sekalipun kata sabda ini tidak terlalu familiar sering dipakai, kita nangkap nggak maksudnya? Nangkap. Karena sabda dengan firman itu adalah sinonim. Sekalipun lebih banyak kita lebih menggunakan kata istilah firman daripada sabda. Tapi dua kalimat ini nggak ada masalah, sama saja. Nah, kalimat-kalimat sinonim ini dipermasalahkan sama kelompok-kelompok polemikus muslim. Nih, pada awalnya ada the milta, tidak menggunakan kata memra, milta. Tapi milta dan memra itu satu sinonim, padanan kata. And the milta dan firman itu was with Allah, ada bersama Allah. And Allah dan Allah itu Allah dalam bahasa Aramaik. Allah sendiri adalah the milta, dan Allah itu adalah sang firman itu sendiri. Nah ini loh. Saya tanya sama kawan saya yang bisa bahasa Aramaik, dia memberikan penjelasan. Saya tidak bisa, saya hanya minta tolong kepada kawan saya yang bisa bahasa Aramaik. Brisit itauhi wa milta. Brisit beresit, pada mulanya adalah wa milta. Milta firman. Wehu milta itahui. Dan firman itu bersama-sama pada mulanya, bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Walwat Allah itauhi wa milta. Dan Allah itulah firman itu sendiri. Ini. Lah mau menggunakan kata milta atau memra ya nggak ada masalah. Kita mau menggunakan terjemahan dengan kata firman atau sabda ya nggak ada masalah. Yang kayak gini kok ya dipermasalahkan kan ya aneh. Jadi dengan jelas bahwa firman adalah Allah, itu adalah benar-benar ajaran Alkitab, yang mana ini menunjukkan ketauhidan sempurna kemonoteisan agama Kristen yang tidak tergoyahkan kemonoteisan sejati. Nih, firman adalah Allah yang ditulis dalam Injil Yohanes, itu sama persis dengan berbagai pembuktian, kutipan-kutipan, kajian Targum yang dilakukan oleh John Ronin, bahwa firman dan Allah, firman Allah dengan Allah, memra Allah dengan Allah, memra Allah dengan Yod He Vav He, itu bisa saling mengganti tempat di dalam terjemahan.
Ini loh. Kenapa firman Allah adalah Allah? Karena firman Allah itu ada di dalam Allah yang esa. Dia satu substansi dengan Allah yang esa. Karena dia satu substansi dengan Allah, maka dia wajib Allah. Tidak mungkin yang menjadi bagian Allah, yang satu esensi dengan Allah, yang satu substansi dengan Allah yang esa bukan Allah. Tidak mungkin. Karena firman adalah Allah, maka tidak ada politeisme dalam teologi Kristen di depan mata kalian nih. Tidak ada politeisme. Allah kekal, iya. Firman Allah kekal, iya. Karena firman Allah ada di dalam Allah, maka firman adalah Allah. Berapa yang kekal? Ya cuma satu. Ini loh, kehebatan, kemurnian iman Kristen. Tapi karena iman Kristen terlalu mulia dan terlalu hebat untuk dibantah, untuk merendahkan kekristenan, para polemikus muslim dan bidat-bidat memfitnah dengan ajaran-ajaran yang menjijikan yang tidak pernah kita imani. Mereka memfitnah kita dengan ajaran-ajaran yang gilani, kemudian mereka mengolok-ngolok ajaran fitnah yang mereka ciptakan sendiri. Jadi mereka ngarang-ngarang ajaran sesat, setelah mereka menciptakan ajaran sesat di dalam benak mereka, terus mereka mengolok-ngolok kita seakan-akan kita seperti itu. Loh, siapa yang mengajarkan itu? Ini kan falasi-falasi strategi dakwah yang dilakukan oleh polemikus muslim dimanapun di medsos dan juga oleh bidat-bidat. Kekekalan firman Allah itu satu dengan kekekalan wujud Allah. Karena firman ada di dalam Allah. Ini yang namanya monoteisme yang murni, yang mungkin jarang dibedah sama orang. Ayat-ayat Alkitab tidak pernah mengatakan firman itu menempel, mencelok pada Allah, tidak pernah ada. Firman di dalam Allah. Firman satu dengan Allah. Nah, ajaran yang mengatakan firman zat itu kok ima bil zat, itu ajaran Islam. Ini yang problem. Firman dalam ajaran Kristen tidak menempel, tidak ada kata ayat dalam Alkitab, tidak pernah ada yang mengajarkan firman itu nempel, mencelok, tidak pernah ada. Firman itu satu di dalam wujud Allah, tak terpisahkan. Seperti saya dengan firman saya itu satu, bukan tempelan di dalam saya. Inilah yang menjadi masalah. Karena dia satu, maka firman adalah Allah. Kalau kita melakukan pengujian silogisme yang adil, cara pengujian logika yang diterapkan kepada ajaran-ajaran teologi Kristen, kita terapkan kepada Islam, Islam akan runtuh, gagal total. Begitu kita menggunakan metode yang sama, apa yang diujikan kepada Kristen, kita terapkan kepada Islam. Islam tidak akan mungkin bisa berdiri. Ini. Islam mengakui bahwa Quran adalah firman Allah. Islam mengakui firman Allah itu kekal. Dia tidak berpermulaan, dia khotim, dia tidak berakhir, dia tidak berakhir. Artinya firman Allah di dalam Islam itu azali, dia wajib al-wujud. Dia ada dengan sendirinya dan tidak ada yang mengadakan. Dan mereka juga mengatakan Allah itu kekal. Sebagaimana firman Allah itu azali, wajib al-wujud, Allah itu juga azali, wajib al-wujud. Tapi begitu kita tanya, apakah firman Allah adalah Allah seperti iman Kristen? Apakah Quran itu adalah Allah karena dia wajib al-wujud, karena dia azali? Orang Muslim, enggak. Firman Allah itu wajib al-wujud, iya. Dia azali, iya. Tapi dia bukan Allah. Nah, kayak gitu ada berapa yang kekal? Banyak kan? Kalau kita uji secara logika, secara silogisme yang sama, semua ajaran teologi Islam akan runtuh. Ajaran Islam dalam ilmu kalam, mau tidak mau, terbukti sebagai ta'adud kadama. Mereka mengajarkan ada banyak yang azali, ada banyak yang wajib al-wujud. Karena firman tidak satu dan tidak identik dengan Allah. Maka, yang kekal ada berapa? Ada firman kekal, ada Allah lain yang bukan firman yang kekal. Nah, ini kan ada kejamakan kekekalan. Jadi kalau kita ngomong tauhid dalam Islam itu hanya ada dalam kata-kata, hanya ada dalam klaim. Tapi tidak bisa dibuktikan secara detail
tegas di dalam teologi mereka. Jadi la ilaha illallah itu cuma mulutnya aja klaim. Tapi begitu kita mengkaji secara mendalam apakah teologi yang diajarkan Islam dalam ilmu kalam benar-benar tauhid, lolos uji silogisme seperti ajaran Kristen, saya yakin mereka akan runtuh dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena ajaran Kristen itu kokoh, murni, sejak awal, mula-mula sampai sekarang, seluruh bapak-bapak gereja dari jemaat mula-mula mengajarkan Allah itu Esa dalam konsep Tritunggal Maha Kudus. Ajaran yang mulia, yang sempurna, yang mengajarkan keesaan Allah ini harus dan wajib dihina, difitnah, diputerbalikan, supaya terkesan jelek dan menggilani, menjijikan. Kenapa? Kalau ajaran agama Kristen tidak diajarkan, difitnahkan, menjijikan, gilani, seperti caci maki cemooh orang-orang polemikus muslim dan bidat-bidat, mereka kesulitan untuk mewartakan, mendakwakan ajaran-ajaran mereka. Karena ajaran Kristen akan nampak lebih mulia, lebih bagus dan kokoh. Dalam pengujian manapun, ajaran Kristen tidak goyah tentang keesaan Allah. Nah, supaya agama Kristen ini kalah, ditinggalkan orang, fitnahlah ajaran Tritunggal Maha Kudus yang mulia ini dengan membuat fitnah yang menjijikan sebanyak-banyaknya, sejelek-jeleknya. Supaya apa? Orang terpengaruh, oh Kristen itu jelek, rendah, gilani ajarannya. Oh Islam lebih baik, ayo kita ikut Islam, kan kira-kira gitu. Oh Kristen sedunia ini salah, keliru, sesat, ayo ikut saksi Yehova. Oh Katolik, Protestan, Calvinian, Lutheran, Karismatik, Ortodok itu sesat, jelek, menggilani ajarannya. Ayo ikut Oneness Pentekostal, kan kira-kira gitu. Caranya gitu. Nah, mereka selalu mengulang-ulang bahwa Tritunggal itu adalah politeisme. Mereka karena kekurangan bahan menciptakan suatu kebohongan, penipuan, Tritunggal yang menggambarkan keesaan Allah, bahwa Allah itu esa, di dalam Allah ini ada kejamakan, difitnahkan. Tritunggal adalah politeisme, ada penyembahan banyak Allah. Tidak pernah ada semacam itu. Kenapa? Supaya dengan mereka menghina, mencaci maki, membohongi, berbohong kepada publik, memfitnah Kristen, ajaran Kristen ini menjijikkan, penyembahan politeisme, supaya orang termakan dengan fitnah mereka, seakan-akan mereka bisa tunjukkan, loh kami lebih baik daripada agama Kristen, kira-kira begitu. Itu motivasi mereka. Jadi mereka menggunakan metode red herring, memfitnah lawan, bertubi-tubi mengeluarkan tuduhan, fitnahan, dan kebohongan, sambil mengalihkan perhatian untuk membuat publik seakan-akan, oh ternyata kamu yang benar, dia keliru. Ini red herring. Atau dia membuat strawman fallacy atau scarecrow fallacy. Jadi mereka membentuk sebuah boneka orang-orangan sawah. Setelah mereka membentuk suatu orang-orangan sawah, scarecrow atau strawman fallacy, kemudian boneka yang mereka buat ini dilempari batu, dituduh-tuduh. Jadi Kristen yang tidak mengimani Tritunggal dalam makna politeisme, mereka memfitnah Tritunggal tidak lain adalah politeisme, penyembahan tiga gundulnya Allah, Allah Bapa berbeda, terpisah dengan gundulnya Allah Anak, gundulnya Allah Roh Kudus. Nah, tiga Tuhan, 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda, kan kira-kira gitu. Nah, setelah mereka melakukan suatu fitnah, menggambarkan suatu ajaran sesat yang menjijikan, yang tidak pernah diimani orang Kristen, gambaran ajaran sesat yang telah mereka ciptakan ini, inilah yang diteplokno, dituduhkan seakan-akan orang Kristen mengimani semacam ini. Dan mereka menertawakan dan menghina, mencaci maki bidat-bidat yang mereka ciptakan sendiri. Jadi mereka dengan serampangan merubah dogma yang sebenarnya, mereka memfitnah menjadi dogma yang menjijikkan. Setelah mereka membuat dogma yang menjijikkan, kemudian mereka mencaci maki dan menyerang dogma yang mereka ciptakan diri sendiri itu. Tanpa melakukan red herring fallacy dan scarecrow atau strawman fallacy, polemikus muslim dan para bidat-bidat Kristen yang anti Tritunggal tidak bisa menyebarkan ajaran mereka. Karena ajaran Tritunggal Maha Kudus kalau diajarkan sesungguhnya, itu ganjalan keras buat mereka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik. Terima kasih Pak Gracia untuk pemaparannya. Sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Saya serahkan ke Scott untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Silakan, Bro Scott. Baik Pak, pertanyaan sejauh ini masih 4 saja ya. Pertanyaan pertama dari Pak Herianto. Bagaimana menjawab polemikus Muslim yang mengatakan untuk apa penebusan kalau masih akan dihakimi di hari akhir, Pak? Kenapa harus ada penebusan? Penebusan ini sebagai mekanisme untuk pengudusan diri. Nah, seseorang itu tetap harus diadili. Kamu baik atau tidak baik harus diadili. Setelah diadili, baru ditentukan posisimu di neraka atau di surga. Keuntungan kita adalah kita memiliki penebus. Tanpa penebusan, tidak ada satu manusia yang bisa layak masuk surga. Penebusan itu akan berkaitan menyelamatkan kita di saat pengadilan terakhir. Karena Allah akan melakukan segala sesuatunya dengan adil. Siapapun yang percaya kepada dirinya atau yang menolak dirinya, yang percaya kepada Yesus maupun yang menolak Yesus, semua akan dipanggil satu persatu dan akan mendapat upah atau hukuman itu nanti. Nggak ada masalah itu. Yang hari yang lain? Pertanyaan kedua, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kedua dari Pak Danias Telaumbanua. Salam Pak Gracia, saya mau tahu bagaimana menggunakan strategi paralelisasi ketika Islam masih ngeyel mengkaitkan Neoplatonis dan Injil Yohanes. Mungkin Pak Gracia memiliki cara yang mengena dengan dialog paralelisasi. Silakan Pak. Saya menggunakan metode yang sama. Mereka dari zaman bahula sampai zaman sekarang mengulang-ulang fitnah logos Yohanes itu sama dengan logos kafir Yunani. Sebagaimana mereka ngotot, saya akan ngotot, saya akan jelaskan dengan sabar, saya akan jelaskan secara detail, sabar berulang-ulang bahwa logosnya Injil Yohanes tidak sama dengan logosnya Neoplatonisme. Mereka mau ngeyel 100 kali, saya akan menjelaskan 200 kali. Jauh lebih banyak, 2 kali lipat dari kengeyelan dan fitnah yang mereka ucapkan. Mereka memfitnah saya 1000 kali, memfitnah iman saya 1000 kali, saya akan jawab 2000 kali yang benar. Saya tidak mau tunduk, tidak mau menyerah, gara-gara capek aku, sudah kemarin dikasih tahu kok gitu lagi, mas tak biarkan aja. Salah. Di saat kita menyerah, membiarkan kebohongan menguasai opini publik di medsos, yang bohong ini yang akan ditangkap oleh masyarakat. Seorang apologit dan penginjil di medsos, kamu tidak boleh jenuh menjelaskan berulang-ulang kepada orang-orang yang mengulang-ulang fitnah. Ingat ya, 10 kali mereka memfitnah kita, mengulang-ulang fitnah, kita 20 kali menjelaskan yang sama. Hanya itu aja. Informasi yang bohong, mereka ulang-ulang. Informasi yang benar kita berikan berulang-ulang. Supaya apa? Menetralisir. Supaya publik bisa tahu sesungguhnya ajaran Kristen itu seperti apa. Kira-kira gitu Pak. Cuma itu aja strategi Danias. Terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan berikut dari Pak Prasetya. Sepertinya masih dari bapak-bapak ya semua. Apa benar Agustinus bicara Yohanes 1 itu ada persamaan dari Filio? Saya pikir tadi udah dijelaskan ya, tapi mungkin Pak Gracia jelasin lagi. Itu tuduhannya. Saya pernah ketemu dengan Ustadz Mas'ud. Dia nuduh bahwa logosnya Yohanes itu sama dengan logosnya Philo. Sama? Nggak ada. Ada di dalam bukunya Agustinus. Buku apa? Pengakuan-pengakuan. Waktu itu saya nggak bawa bukunya pengakuan-pengakuan. Buku pengakuan-pengakuannya Agustinus itu ada di rumah saya. Tapi laptop saya waktu itu punya PDF-nya. Terus saya tanya, saya punya PDF-nya pengakuan-pengakuannya Agustinus. Tunjukkan di bagian mana kalau ada yang mengatakan logosnya Yohanes itu sama dengan Philo. Nah, pada waktu saya melakukan konfrontasi pengujian, Makros Atamimi yang menjadi moderator, dia melakukan tindakan menyelamatkan Ustadz Mas'ud. Dia mengatakan, sudah nggak usah melakukan pembuktian. Jangan sampai Mas'ud ikut permainan saya melakukan ada pembuktian. Dengan bercanda dia mengatakan,
Apakah Pak Ustadz Mas'ud yakin bahwa kalimat itu ada di bukunya yang Pak Mas'ud pegang? Iya, saya yakin. Terus dia tanya kepada saya, Pak Gracia, apakah Anda yakin bahwa tidak ada logos yang dibilang Pak Mas'ud di dalam laptop sampean? Tidak ada. Oke, kalau begitu buku sampean dengan laptopnya Pak Gracia keserahkan kepada saya. Dia mengalihkan dalam bentuk bercanda. Tidak pernah ada. Dan beberapa hari ini saya lihat di grup, Danias memposting di grup tentang dia garis bawahi tulisan-tulisannya Agustinus di dalam pengakuan-pengakuan yang jelas-jelas dia menolak, mengatakan bahwa logosnya Injil Yohanes di dalam Alkitab itu jauh berbeda dan bertolak belakang dengan logos filsafat Yunani. Ini baru beberapa hari yang lalu. Danias memposting itu, dia baca, dia kasih stabilo, terus dia fotokan, dia share ke dalam grup, baik di grup Telegram maupun di grup WhatsApp. Jadi kalau ada yang mengatakan logosnya Yohanes itu sama dengan Philo, itu gedabrus, kamu gedabrus. Tanpa gedabrus, tanpa fitnah, Islam tidak bisa berdakwah dengan baik. Islam akan mendapatkan jalan keras kalau tidak berbohong. Mereka alul bohong wal jamaah. Jangan terpengaruh ya Pak. Silakan beli sendiri pengakuan-pengakuan buku yang diterbitkan BPK dan Canisius. Anda bisa beli online. Buktikan sendiri dengan mata kita sendiri, dengan mata kepala Anda sendiri, Pak. Jangan terpengaruh dengan hoax. Karena kalau kita searching di internet, hoax, kebohongan dari pihak Muslim itu begitu masif. Ini saatnya Kristen menjelaskan kebenaran tanpa takut-takut, nyatakan berkali-kali berulang-ulang. Itu bohong. Yang lain? Terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan berikut, ini yang terakhir kayaknya, karena belum ada pertanyaan yang lain ya. Ini dari Pak Jim Sitanggang. Izin tanya lagi Pak Gracia, mohon penjelasan lagi tentang ilmu kalam. Terima kasih Pak. Jangan sekarang ya, nanti aja ya. Karena kalau saya mau jelasin ilmu kalam agak panjang. Saya hanya memberikan singkatnya aja. Ilmu kalam itu adalah suatu teologi Islam yang baru muncul kemudian. 350 tahun pertama, kekhalifahan Islam, imperium Islam, menganut teologi resminya Mu'tazilah. Bahwa firman Allah itu ciptaan. Yang mirip dengan saksi Yehova, yang mirip dengan ajarannya Yosua Tewu, yang mirip dengan unitarianisme. Di saat Mu'tazilah muncul dan menjadi buli-bulian, cemooh dan hinaannya orang Kristen. Waduh, kok ajaranmu seperti itu sih? Jadi Tuhanmu pernah tidak punya firman ya? Oh, jadi Tuhanmu bisa berfirman setelah firman diciptakan ya? Oh, nah serangan-serangan orang Kristen ini itu menjadi masalah dalam internal Islam. Nanti di abad 9-10, Imam Ahmad bin Hambal itu abad 9, abad 8. Terus Imam Asy'ari di abad 9, antara abad 9 abad 10, baru memikirkan ulang. Apakah benar ajaran yang selama ini diyakini di dalam imperium Islam, bahwa Allah itu pernah tidak punya firman Allah itu bersifat baru. Nah, ajaran Mu'tazilah ini akhirnya ditolak sama Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, orang-orang yang menamakan dirinya kelompok ilmu kalam. Ilmu kalam mengajarkan Allah itu esa, tapi memiliki kejamakan di dalam sifat-sifatnya. Nah, untuk yang ini nanti materi sendiri ya Pak ya, karena memang saya preteli, saya bedah kecil-kecil supaya informasi yang banyak ini bisa diserap, karena saya pecah di dalam setiap sesi kursus teologi Murtazil Mu'alaf ini, saya sampaikan parsial-parsial. Ini nanti topik yang akan datang. Ya, kita coba. Terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan cuma sampai di situ saja, hanya 4 saja. Saya kembalikan ke Pak Rino. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bro Scott. Ya, kalau begitu kita akan nantikan minggu depan kita akan ketemu lagi. Tapi jangan lupa hari Selasa masih ada, ya seperti hari Selasa lalu. Bagi teman-teman yang mendengarkan melalui masing-masing channel, jangan lupa subscribe, ya bagikan video ini. Dan
Jangan lupa hari Selasa depan kita masih ada bersama dengan Pak Gracia dan Pak Jimmy Jeffrey, ya. Sebuah pemaparan yang luar biasa. Kita akan ketemu hari Selasa depan. Baik, kita akan akhiri pengajaran kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Kita satukan hati kita, satukan iman kita, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami bisa mendengar, kami bisa belajar, dan kami berdoa untuk semua yang mendengarkan melalui setiap channel YouTube yang merelay semua ini. Kami percaya pendengar-pendengar yang ada, semua jawaban, semua hal yang menjadi kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan, kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan mengajari, memberikan penjelasan dan pencerahan. Kami percaya dengan iman ada jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui informasi pemaparan ini. Kami percaya ada yang ditarik kembali, dibawa kembali pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap percaya kesempatan demi kesempatan melalui setiap channel itu ditawarkan kepada semua orang yang mendengarkan. Kami percaya juga Engkau memberkati Pak Gracia Pelo untuk semua yang ada di dalam hati, di dalam pemikiran, rencana ke depan. Kami percaya semua akan diberi kemudahan, semua akan diberi kelancaran. Dan kami bersyukur Engkau akan terus memberikan berkat-berkat-Mu kepada pelayanan Pak Gracia Pelo. Semua orang yang mendukung Engkau dekatkan, dan semua yang tidak baik, orang-orang yang tidak baik, Engkau jauhkan, dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati keluarganya semua, kami percaya ada dalam perlindungan, kesehatan tetap Engkau berikan. Semua yang ditulis dalam bentuk buku, kami percaya bisa disebarkan, dan makin banyak orang yang akan diberkati melalui tulisan-tulisan dari Pak Gracia Pelo. Kami bersyukur. Dan terlebih daripada itu, kami juga percaya Engkau akan terus memakai pelayanan Pak Gracia Pelo bukan hanya untuk Indonesia, tetapi memberkati dunia. Engkau akan membawa itu, dan pada waktumu semua itu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, berkati semua channel. Kami yang hadir, kami akan istirahat. Kami diberi istirahat yang berkualitas. Besok kami bangun dengan sehat, kekuatan baru, semangat baru. Terima kasih. Kami akhiri pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Gracia. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Gracia. Terima kasih ya Pak Gracia Sul. Masih di ini, Pak. Pak Gracia. Jangan lupa ketemu hari Selasa karena Pak Jimmy Jeffrey itu senior apologet yang saya hormati, sama kayak Pak Dating Gadas. Ikuti terus. Kalau saya lagi kolaborasi sama Pak Jimmy Jeffrey, ikuti. Pelajarannya bagus banget. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Gracia.